Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norman Marcelino dari Prodi Teknik Mesin. Akan mempresentasikan sebuah tugas, yaitu proposal tugas akhir dengan mata kuliah metodologi penelitian. Inilah judul saya, yaitu berjudul rancang bangun mesin membuat pupuk organik granul kapasitas 15 kg per jam. Dan tak lupa juga NIM saya 2018-54049. Di sini nanti saya akan mempresentasikan bagaimana proposal yang saya buat sebelumnya, yang saya akan jelaskan secara detail dan lebih ringkas, padat, dan jelas. Insya Allah jelas. Selanjutnya, pertama-tama dari latar belakang yang saya buat menggunakan judul ini, yaitu karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan secara terus-menerus yang dianggap meningkatkan kesuburan tanah oleh para petani, yang selama ini justru menjadi penyebab turunnya kualitas tanah, seperti tanah yang lama-kelamaan akan menjadi keras, tidak seimbang dengan unsur haranya, dan kadang tanah juga ikut terganggu. Cara efektif untuk memperbaikinya yaitu mengembalikan tanah organik dalam bentuk pupuk organik ke dalam lahan pertanian. Untuk mempermudah para petani dalam melakukan pemupukan, maka pupuk organik diberikan dalam bentuk pupuk organik granul. Kelompok petani Kecamatan Tembarang ini berada di daerah Temanggung. Di sana mulai memahami efek dari pupuk kimia, sehingga para petani beralih menggunakan pupuk organik. Tetapi saat ini petani masih menggunakan pupuk organik dengan curah, dengan penyimpanannya dan pemakaiannya agak kurang efisien. Selanjutnya ada beberapa rumusan masalah, yaitu pemakaian pupuk ini tidak efisien karena petani masih menggunakan pupuk yang bentuknya curah. Yang kedua, belum adanya mesin pembuat pupuk organik granul. Yang ketiga, mesin yang ada di pasaran mempunyai dimensi yang agak besar, yang agak mahal juga pastinya, membutuhkan daya yang besar dan tidak dapat dioperasikan di pedesaan karena kemampuan daya yang kecil. Tujuannya dibentuknya proposal ini yaitu agar bisa membuat rancangan membangun mesin pembuat pupuk organik granul dengan kapasitas 15 kg per jam. Rencananya mesin ini akan menjadi inspirasi para petani untuk membuat pupuk organik granul itu sendiri, karena dimensi yang dibuat tidak terlalu besar. Tinggi dari mesin keseluruhan kira-kira 1,5 meter, panjangnya 1,2 meter dan lebar 0,9 meter. Untuk dimensi yang dari pan granulator sendiri berdiameter 1 meter dengan tinggi 0,15 meter dengan kecepatan putar 15 rpm menggunakan motor listrik sebagai penggerak utamanya.
Ini nanti saya jelaskan cara kerjanya. Dari beberapa manfaat yang pastinya akan didapat, yaitu dapat digunakan sebagai alat bantu para petani dalam membuat pupuk organik granul itu sendiri. Yang kedua, memberikan pengalaman bagi penulis dalam membuat pupuk granul dengan ukuran 3 mm, 4 mm, sampai 5 mm. Ketiga, dengan diterapkan di daerah yang mayoritas petani kebun maupun ladang, para petani dapat membuat pupuk itu sendiri. Sebelum membuat dan merancang alat, kita perlu dengan adanya metodologi penelitian terlebih dahulu. Yang pertama, sebelum kita memulai, kita melakukan studi literatur terlebih dahulu dengan berdasarkan elemen mesin, kinematika, dinamika, dan mekanika teknik, dan yang diikuti oleh permasalahan yang ada dan mempertimbangkannya, karena pertimbangan itu akan menjadi suatu masalah, di antara lain dimensi alat yang terlalu besar, harga alat yang cukup mahal, perawatan yang sulit, dan butuh operator khusus yang bisa menjalankannya. Lalu dilanjutkan dengan ide perancangan, rencana desain, persiapan alat dan bahan, pembuatan alat, uji kelayakan, dan uji kelayakan diikuti dengan uji hasil kelayakan sendiri sesuai dengan target yang akan ditentukan. Hasilnya sesuai target dan sampai selesai. Perlu kita garis bawahi, pada saat menguji hasil kelayakan, apakah sesuai dengan target apa tidak. Jika ya, akan langsung saja beralih ke langkah yang selanjutnya. Apabila belum sesuai, pembuatan alat tadi diteliti apakah ada yang kurang apa tidak, dengan pengujian sebagai pupuk yang akan diuji, kemudian disimpulkan dan selesai. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pembuatan alat, yaitu mesinnya yang dibuat dapat menghemat tempat. Artinya mesin yang kita buat itu simple dan mudah dibawa kemana-mana. Lalu mesin yang aman bagi operator, artinya sebagai mesin, maksudnya sebagai operator di kalangan yang baru belajar bisa menggunakannya dan bisa mengoperatorinya secara mudah dan tidak sulit, dan bisa maksudnya yang intinya lebih mudah digunakan oleh siapa saja. Lalu mempunyai kapasitas produksi 15 kg per jam yang sesuai dengan apa yang menjadi judul proposal. Lalu pengoperasiannya tidak memerlukan operator khusus, yang tadi saya jelaskan, mesin yang aman bagi operator. Maksudnya pada semua orang bisa menggunakan mesin ini secara mudah. Itulah beberapa kriteria yang harus dipenuhi sebelum melakukan dan menjalankan suatu rancangan mesin ini. Kemudian ada kriteria lagi yang harus diharapkan, yaitu hasil granul sesuai dengan yang diharapkan, yaitu ukurannya 3 mm sampai 5 mm.
eh, lalu mudah dalam melakukan perawatan mesin. Dalam melakukan perawatan mesin harus mudah dan tidak memerlukan biaya. Lalu harga mesin yang lebih murah, diusahakan kepada kriteria yang diharapkan agar lebih mempertimbangkan dan lebih bisa menganggarkan harga-harga agar tidak memerlukan biaya yang lebih. Sebelum kita merancang suatu mesin, alangkah baiknya kita melakukan atau membuat beberapa desain. Kalau bisa tidak hanya lebih, tidak harus lebih dari satu desain, agar kita bisa mempertimbangkan bagian desain mana yang sekiranya kita mudah untuk merancangnya. Merupakan suatu penyusunan alternatif desain bertujuan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan alternatif desain mesin yang sudah ada. Ini ada alternatif desain 1 seperti ini gambarnya, dan ini ada alternatif desain 2 gambarnya seperti ini, alternatif desain 3 gambarnya seperti ini. Dari beberapa gambar ada beberapa bagian mesin, yaitu diantaranya ada pen, ada beberapa bagian yaitu satu pen, ada tiang penyangga, ada meja penyangga, ada poros penggerak, ada motor listrik, ada reducer atau gearbox, ada pillow box, ada pinion, ada gear, ada rantai penyetel rantai dan penyangga meja, dan juga pengaduk. Bagian-bagian mesin yaitu diantaranya ada motor listrik AC. Motor listrik AC satu fasa ini dengan arah putaran searah jarum jam berfungsi sebagai penggerak utama atau menyalurkan putaran ke reducer poros dan memutarkan pen melalui spesifikasi daya 1 horsepower, putaran motor 2800 rpm dengan voltase 220 volt. Kemudian ada reducer atau gearbox yang berfungsi menurunkan putaran motor dengan perbandingan putaran yang digunakan adalah 1:30. Ini gambarnya seperti ini. Lalu ada rangka mesin. Rangka mesin ini berfungsi menopang semua komponen yang ada dalam suatu mesin tersebut. Terdiri dari rangka atas dengan dimensi yang ditentukan ini 850 kali 700 kali 750 mm dan bawah dimensi 800 kali 900 kali 760 mm. Yang rangka bawahnya menopang rangka atas dengan bantuan poros pillow box yang terpasang pada roda dan rangka bawah, dan juga menopang motor AC, reducer, pillow box, poros, pen, dan spire. Selanjutnya ada pen. Pen yaitu bagian mesin yang berfungsi untuk menampung pupuk yang dibentuk menjadi pupuk granul yang dengan cara diputar, yang mempunyai dimensi 1000 mm kali 150 mm.
Lalu poros ini terdiri dari poros rangka bawah sebagai penghubung ke rangka atas. Poros yang bersumbu dengan pen berfungsi sebagai penghantar gaya dari roda gigi yang ditransmisikan ke pen. Poros yang pada rangka bawah berdiameter 38 mm kali 800 mm. Poros yang bersumbu dengan pen berdiameter 48 mm kali 1000 mm. Lalu ada roda gigi. Roda gigi ini berfungsi sebagai penerus gaya antara reducer ke poros pen. Roda gigi ini berdimensi diameter 115 mm dengan roda gigi poros yang berdimensi kurang lebih 380 mm. Seperti ini gambarnya. Ada juga pillow block atau juga disebut dengan bearing. Komponen ini berfungsi untuk menahan beban dari poros. Poros ini yang porosnya terhubung ke rangka atas jenis pillow block. Jenis pillow block ini berjenis 205,2 yang dipasang pada rangka atas untuk rumah bantalan. Selanjutnya ada fan bell. Bisa kita ketahui dan kita bisa memahami fan bell ini sebagai penerus gaya antara puli motor listrik ke puli reducer atau gearbox. Fan bell ini pada mesin ini cukup satu fan bell saja. Kemudian ada juga puli. Perlu kita ketahui, puli ini berfungsi sebagai penerus gaya dari motor listrik ke reducer. Terdapat dua puli, yaitu puli motor listrik dan puli reducer. Lalu ada batang sudut. Batang sudut ini berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan pen. Sebagai proposal tugas akhir, ada juga yang namanya jadwal kegiatan yang mulai antara 6 bulan. Pada kegiatan pertama ada desain mesin pembuat pupuk organik antara bulan 1 yaitu 2 kali. Lalu ada kegiatan mencari jurnal dan menganalisa kebutuhan alat dan juga membuat proposal. Dilakukan antara bulan 1 dan bulan 2. Sebelum selesai bulan 1, sebelum bulan 2 juga harus mencari jurnal dan menganalisa kebutuhan yang akan dibutuhkan sebelum pembuatan alat tersebut. Lalu ada kegiatan ketiga, pembuatan alat uji. Pembuatan alat uji ini dilakukan ke bulan ketiga sampai bulan keempat. Lalu pengajuan alat pembuat pupuk dan pengambilan data analisa dilakukan pada awal bulan keempat. Dan pada bulan ini masih ada pembuatan alat uji yang dibarengi dengan penggunaan dan pengetesan sebuah bahan. Lalu ada kegiatan kelima. Kegiatan kelima yaitu menganalisa data pengujian. Pada kegiatan ini dilakukan mulai akhir bulan kelima sebelum bulan keenam, agar pada akhir bulan keenam alat ini siap diuji. Dan terakhir ada pengujian. Pengujian ini memang di akhir bulan.
Inilah beberapa kegiatan yang sekiranya dilakukan pada tugas akhir itu. Ini ada beberapa daftar pustaka. Ini daftar pustakanya yang kemarin saya ambil dari beberapa jurnal, dari Google dan dari perpustakaan. Ini semua. Oke, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton dan membacanya. Kritik dan saran saya tunggu dan bisa dituliskan di kolom komentar, dan saya harap teman-teman dan pembaca semua memberikan kritik dan saran kepada saya agar bisa membangun wawasan saya di kemudian hari. Terima kasih dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.